Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari dengan kerinduan kita datang kepada Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Nya hari ini. Saya bacakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tapi dalam hal ini saya bacakan ayat 9-nya saja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, identitas kita sebagai orang yang sudah percaya yaitu apa? Yang pertama, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kemudian yang ketiga, bangsa yang kudus, dan keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Keempat identitas ini bukan hanya sebuah sebutan baru bagi kita yang tidak ada maknanya, tetapi sebenarnya dalam hal ini ada hal yang Tuhan pengen kerjakan di dalam diri kita, sehingga identitas yang disematkan kepada kita ini sungguh-sungguh ada artinya, ada maknanya. Oleh karena itu, kita perlu tahu tugas kita di dalam identitas baru kita. Tugas kita sebagai seorang yang sudah diselamatkan dengan identitas baru kita, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tugas kita bukan memberitakan kehebatan kita, tetapi memberitakan kehebatan Tuhan kita. Oleh karena itu, hati-hati dengan identitas baru kita. Jangan sampai kita terlena dan akhirnya lupa melakukan tugas bagian kita, ya. Karena sebenarnya yang perlu kita ingat dalam hal ini, anugerah yang kita terima tidak meniadakan tanggung jawab kita sedikit pun. Sekali lagi, anugerah yang kita terima tidak meniadakan tanggung jawab kita. Sejak dahulu Tuhan menciptakan kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Ia persiapkan bagi kita dari sejak dahulu, supaya kita menceritakan dan mencerminkan siapa Tuhan yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita. Kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dengan giat menceritakan kebesarannya, dimulai dari ketaatan kita kepada firman-Nya dan relasi yang terus kita bangun kepada Dia di dalam Dia, sehingga kita sendiri mengalami betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita, mengalami betapa dahsyatnya hidup di dalam Dia. Kita sendiri punya pengalaman pribadi dengan Dia, sehingga dengan demikian, dengan berani, dengan lugas, kita bisa menceritakan kebesarannya, bukan hanya dengan teori, tetapi karena kita sendiri mengalaminya. Saudara, hal itu yakinlah itu akan jauh lebih menyentuh dan membawa dampak bagi orang-orang yang di sekitar kita. Itulah maksud Petrus di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu ya. Nanti bisa baca sendiri. Dikatakan di dalam bagian ini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, hari ini tindakan kecil sederhana lakukan untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Apapun itu pengalaman bersama dengan Tuhan selama ini, coba ceritakan kepada orang terdekat kita, kepada orang di sekitar kita. Dan yakinlah dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kita akan dimampukan dan itu akan menolong orang untuk memiliki sebuah pengharapan yang baru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.